Mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul athhar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nashril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin mukaramin yang saya hormati, para alim ulama, para asatidzah, bapak kepala sekolah, bapak pengawas, yayasan, jajaran guru-guru yang masya Allah katanya usianya masih 33 tahun. Mohon maaf kalau usia 30, bohong boleh, cuman jangan kelewatan. Alhamdulillah, saya hadir di sini untuk pertama kali ya. Pertama kali ternyata antusias begitu dahsyat. Yang laki-laki ganteng-ganteng, masya Allah. Yang perempuan cantik-cantik, masya Allah. Pantang dipuji loh. Tapi insya Allah, mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat. Yang hadir di sini kelas berapa aja? 7, 8, 9 SMP berarti. Oh, SMP 7, 8, 9. Ini manggilnya anak kali ya. Adik. Bukan, enggak, ini masalahnya gini. Kalau saya manggil adik, oh ini pengen nafkahin. Manggilnya nak aja, nak. 7, 8, 9. Keponakan saya udah SMP kelas 1. 7 kan? Nah, 7. Keponakan saya tuh. Tapi ya qadarullah, sampai saat ini Allah masih belum menitipkan anak kandung. Tolong doain. Hadirin, ya insya Allah Allah muliakan dunia akhirat. Yang insya Allah nanti kalian menjadi orang sukses dunia akhirat. Yang insya Allah memiliki nilai yang memuaskan. Hari ini kita hadir di acara Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan seluruh alam. Siapa yang kenal Nabi Muhammad? Yang kenal Nabi Muhammad? Siapa yang kenal Nabi Muhammad? Angkat tangan. Saya kasih peci saya ini. Nah, karena kebetulan bukan bagaimana ibu. Biasa saya kiris bagi-bagi duit. Serius, biasanya kiris, cuman dari tadi jaringan hancur. Beneran, nggak bohong. Tuh, oh udah bisa. Panitia, tolong sebutkan orang-orang yang bisa jawab pertanyaan saya. Nanti saya kasih hadiah start dari 50.000 sampai 100.000. Nabi Muhammad SAW, ini judulnya meneladani kesederhanaan Nabi Muhammad dalam kehidupan modern. Guys, kalian pernah dengar nggak bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kaya raya? Pernah dengar nggak? Yang bilang enggak angkat tangan. Yang bilang enggak.
Nabi Muhammad orang kaya atau bukan? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang bilang kaya angkat tangan. Ini harus diluruskan. Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya, tapi dalam ibadah. Orang kaya tapi dalam ibadah. Rasulullah SAW itu kaya kalau dalam ibadah. Maksudnya apa? Rasulullah SAW kalau kurban, Rasulullah ngapain? Kurbannya bukan 1 ekor kibas, bukan 1 ekor unta. Kurbannya Rasulullah 100 ekor unta. Kaya Rasulullah, kaya dalam ibadah. Rumah Rasulullah kecil. Kalau sekarang ini insya Allah yang udah pernah berangkat umroh ada? Yang udah berangkat umroh? Yang belum insya Allah mudah-mudahan satu sekolah ini berangkat umroh bareng. Caranya gimana Pak? Caranya target per tahun itu berapa orang? Start dari kelas 7. Nih, kalau mau umroh bareng ya, mau nggak umroh bareng? Mau? Advice, masukan. Start dari kelas 7, kalau 8-9 agak sulit karena menuju ujian. Start dari kelas 7, nabung ke sekolah. Atas nama siapa? Per hari berapa? Target. Berapa tahun bisa berangkat umroh? Target. Targetnya di kelas 9. Perpisahannya adalah di Mekah Al-Mukarramah. Itu program saya ajukan ke Kapolres Jaksel untuk sikap tobat sempurna. Sebentar, Pak lagi ceramah Pak, bentar Pak. Sayang orang tua. Nabi Muhammad SAW kamarnya, kalau kalian ziarah ke Nabawi, kamarnya kecil. Al-Firash, kasurnya Siti Aisyah, kasur Nabi Muhammad pisah. Tapi Rasulullah SAW di dalam kamar kecil itu tahajudnya 13 rakaat. Ada yang mengatakan sebuah riwayat 1 rakaat 1 juz. Ada yang mengatakan dalam riwayat 1 rakaat 5 juz 4 lembar. Ada begini dari Muhammad SAW. Kaya dalam ibadah, bukan kaya dalam harta. Yang kaya dalam harta adalah siapa? Sayyidatuna Sayyidah siapa? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang kekayaannya sepertiga kota Madinah, yang hartanya dihabiskan untuk berjuang dakwah dari Muhammad SAW. Sampai akhirnya apa? Ketika Siti Khadijah wafat, sebelum wafat dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya tulang belulangku mampu membantumu dalam dakwah, maka ambillah tulang belulangku untuk membantu dakwahmu. Lalu kemudian datang malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah salim alaiha, Allah berkirim salam kepada Siti Khadijah. Rasulullah menyampaikan, ya Khadijatul Kubra, Allah salim alaik, Allah berkirim salam kepada engkau. Nah, kalau kita ada orang kirim salam, jawabannya apa? Waalaikum, harus dibenerin. Kalau kita, ini belajar sebentar ya, sebelum lanjut cerita tadi. Kalau kita dikirimkan salam oleh laki-laki, yang menyampaikan laki-laki, yang kirim salam perempuan, jawabannya apa? Alaika wa alaiha salam. Kalau yang kirim salam, yang nyampein perempuan, yang kirim salam laki-laki, alaiki wa alaihi salam. Kalau yang kirim salam perempuan, yang kirim salam perempuan, alaiki wa alaiha salam. Kalau yang kirim salam laki-laki, yang nyampe laki-laki, yang kirim salam laki-laki, alaika wa alaihi salam. Jelas ya? Jelas ya? Jadi bukan waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam jawabannya,
Nah, kembali ke cerita tadi bahwa Siti Khadijah ketika dikatakan ya Khadijatul Kubra, Allah berkirim salam kepada engkau, apa kata beliau? Ada yang tahu jawabannya? Kalau tahu jawaban Siti Khadijah, angkat tangan. 100.000 rupiah. No Google, no chat GPT. 100.000 rupiah. 3, 2, jawaban Siti Khadijah ketika Allah berkirim salam. 1, 2, 3. Angus. Yang perempuan ada yang mau? Gak ada? Angus ya. Jawabannya simpel, kalian semua tahu. Ketika itu Sayyidatina Khadijah duduk dari kasurnya, beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doanya. Oh, guru pun baru tahu. Oh, pentingnya literasi dengan asbabun nuzul, pentingnya ilmu pengetahuan dengan asbabun nuzul. Iman nggak bisa dipaksakan, iman harus ada sebab. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, Pak, kenapa kita harus sholat? Emang begitu dalam agama? Nggak bisa jawabannya begitu. Oh Ustadz, Pak, kenapa kita harus sholat? Jawabannya simpel. Pertama, Nabi Muhammad sholat karena apa? Hah? Ada yang tahu? Guys, yang cowok-cowok, ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad sholat? Yang cewek tahu? Mana yang tahu? Angkat tangan. Itu udah siap nih, Kiwis udah siap nih. Kenapa Nabi Muhammad sholat? Jawabannya sangat-sangat simpel. Ketika itu Rasulullah SAW sholat tahajud 13 rakaat. Yang tadi dikatakan, ada yang mengatakan 1 rakaat 1 juz, ada yang mengatakan 1 rakaat 5 juz 4 lembar. Macam-macam riwayat. Akan tetapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, indakum ma'sum, hidupmu sudah enak, wafatmu masih masuk surga. Kenapa kau lakukan ini? Apa kata Rasulullah? Memangnya aku tidak boleh bersyukur kepada Allah. Artinya sholat adalah wujud ekspresi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple sholat. Hadirin hatinya, kesederhanaan Nabi Muhammad SAW terpancar dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana kesederhanaannya? Kesederhanaannya Rasulullah nggak mau terlihat berlebih, cukup. Ingat, guys, hey, dalam hidup jangan kejar kaya raya, tapi kejar cukup. Kenapa? Cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup jalan-jalan ke Eropa, cukup buat umroh, cukup buat haji. Kejar cukup aja. Kalau kaya raya, hati yang bicara. Dikatakan dalam kitab Syekh Nawawi, tuba liman kana akluhu amiran wa hawa'u asiran, wa ilu liman kana akluhu asiran wa hawa'u amiran. Beruntung bagi mereka yang akal pikirannya adalah pemimpin. Rugi bagi mereka yang akal pikirannya adalah tawanan, hawa nafsunya pemimpin. Bagaimana caranya? Caranya gini, menguatkannya. Ayo anak-anak gue sayang, ikutin saya.
Zikir kalimat ini adalah zikir penguat iman dan takwa meskipun kita ahli maksiat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tasbih gunanya buat apa sih? Memurnikan hati kita, mensucikan Allah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengatakan dalam perut ikan paus, dikatakan para ulama ada makam yang selama 40 hari keliling berabu dua. Makam siapa? Yaitu adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Apa kata beliau? La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Rasakan dirimu kotor. Sekarang saya mau nanya, di sini yang nggak punya dosa angkat tangan. Yang nggak punya dosa. Kuluna ma'asi. Setiap dari kita ada ahli maksiat, termasuk yang ngomong, seandainya Allah buka aib saya, mungkin kalian nggak mengundang saya. Masa katanya Ustadz sepatunya boots, masa katanya Ustadz bajunya rock and roll, masa katanya Ustadz mainnya motor. Kalau kalian tahu aib-aib saya, mungkin kalian nggak mau undang saya, tapi Allah maha baik. Allah tutupin semua aib-aib kita. Allah tutupin semua aib-aib kita. Hadirnya kita di sini untuk apa? Untuk munajat kepada Allah agar Allah rontokkan semua dosa-dosa kita. Hadirnya kita di sini untuk apa? Untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada baca maulid ya? Ada? Ada baca maulid? Ada. Kalian hadir ketika ada bacaan marhaban ya marhaban ya nurul aini, Marhaban jadal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Qal Syekhuna Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ketika orang membawakan kalimat itu, apa boleh katakan? Wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak kalian di antara kalian hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liman, kepada siapa? Kepada hati yang bersih. Guys. Ini ilmu pengetahuan. Tahu nggak kenapa iblis Allah masukkan dalam neraka? Sementara iblis adalah gurunya para malaikat. Tahu nggak kenapa? Yang perempuan tahu? Sombong. Oke, apalagi? Yang laki-laki? Ini biasanya nih yang bangor-bangor nih ntar sukses nih.
Saya juga soalnya. Coy, tahu nggak kenapa iblis Allah masuk dalam neraka? Simple jawabannya, simple. Ini juga berlaku buat kita. Ini berlaku buat kita. Kenapa iblis Allah masukkan dalam neraka? Karena iblis tidak mengakui dosa-dosanya. Simple jawabannya. Ketika seseorang mengakui dosa-dosanya, insya Allah Allah maafkan. Makanya kata Syekhuna Rahimahullah bin Muhammad bin Abdul Habib, dia mengatakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin adalah kalimat paling azim. Karena apa? Menyalahkan dirinya, mengakui kesalahannya. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin, aku ini orang zalim, ya Allah maafin hamba ya Allah. Dalam kehidupan kita kudu harus sadar diri. Ada kaca. Berkacalah dengan batinmu, bukan dengan zahirmu. Berkaca dengan batin, bukan dengan zahir. Baju kita nih. Nih guys, baju ini alatnya adalah untuk menipu. Baju kita ini adalah alatnya untuk menutupi kekurangan. Tapi apa yang melindungi kita adalah tangisan di sepertiga malam. Menangislah. Kalau lagu zaman dulu tuh ada tuh, mungkin guru-gurunya hafal, anak muridnya enggak. Menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Nangis jangan takut. Guys, ada yang pengen ranking tinggi di sini? Angkat tangan. Yang pengen ranking tinggi, nilainya bagus. Mau? Benar? Kalau gua kasih tahu dipakai apa enggak? Janji? Demi apa? Hati-hati kalimat demi Allah. Hati-hati kalimat demi Allah. Insya Allah. Nih, kalau pengen kalian mendapatkan nilai yang baik, tahadus bil ilmah. Dulu waktu saya SMP, saya dablek. Jujur aja Pak, saya dablek. SMP, SMA baru saya start. Ngapain? Bangun sholat subuh jam berapa? 4:30. 4:30 udah tidur lagi. Nah ini serius. Bagaimana caranya membaca satu halaman langsung nempel? Ini ada metodenya. Dan itu dipakai oleh Imam Syafi'i. Bagaimana caranya? Habis sholat subuh, baca selembar mushaf Quran. Selembar aja. Kalau nggak mampu selembar, satu bait, satu ayat atau nggak 2 ayat. Baca dengan mata yang segar, baca ayat tersebut. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla ta'lamun. Kalimat tersebut baca dengan hati yang sadar dan mata yang terbuka. Insya Allah datang ke sekolah, buku apapun yang dibuka, insya Allah langsung nempel di kepala. Tahadus bil ilmah coy. Dulu saya kelas SMP mungkin masih agak dablek, tapi SMA, di akhir SMA saya kelas 3 IPA 1 favorit sekolah. Benar adanya, nggak bohong-bohong. Awal semester pertama ranking dari 44 siswa saya 42.
Awal pertama. Akhirnya pakai lagi tuh sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Pakai lagi tuh. Dari 42 saya juara ranking 11. Di kelas 3 IPA 1 paling pintar dari seluruh siswa yang ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Ini nih kesadaran Nabi Muhammad. Gak ngoyo-ngoyo, gak ngoyo-ngoyo. Yang penting benerin hatinya, rapiin hatinya, hadirkan baginda Muhammad. Insya Allah semua selamat dunia akhirat. Hadirul Qulub. Kita memperingati Maulid baginda Muhammad udah berapa kali? Berapa kan? Setiap tahun. Mereka setiap tahun? Yang kelas 7 enggak dong? Hah? SD juga udah. Oke, guys, kalian merayakan Maulid tiap tahun? Iya. Pertanyaan saya satu. Sudah berapa kali kalian bawa pulang baginda Muhammad ke rumah? Ayo, buat guru-guru, silakan dijawab. Hadir Maulid tiap tahun. Pertanyaan saya satu. Udah berapa kali bawa pulang baginda Muhammad pulang ke rumah? Baliknya berapa kali? Apakah kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Gal Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'al jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Nabi Muhammad. Tahu ciri-ciri baginda Muhammad ya? Tahu? Tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu ciri-ciri baginda Muhammad angkat tangan. Saya kasih duit 100.000 rupiah. Oke, kalau bisa menjelaskan ciri-ciri baginda Muhammad secara jelas dan sempurna, saya kasih 200.000 rupiah. Hitungan ke dari 5. 5. Biasanya maju. 4. 3. 2. 1. Habis. Pengen tahu ciri Nabi Muhammad? Pengen tahu? Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rambut beliau keriting, agak ikal, bukan keriting, agak ikal, bergelombang. Rasulullah SAW rambutnya pernah sepundak, kemudian dipotong setelinga. Kemudian apalagi? Alis baginda Muhammad SAW rapi. Kemudian apalagi? Bulu mata Rasulullah SAW lentik. Kemudian apalagi? Bola mata baginda Muhammad SAW hitam pekat, tengahnya ada titik merah. Hidungnya Rasulullah ibarat ujung busur panah. Kalau keluar kena cahaya matahari terpantul di hidung mulianya Rasulullah SAW. Bibir tipis Rasulullah, atas tipis, bawah agak sedikit tebal. Makanya akhir zaman sekarang banyak orang yang itu apa? Filler. Kenapa? Notabene semua akan kembali ke akhir zaman. Cuma beda masa aja. Di waktu itu bangsa Quraisy pengen bibir bawah tebal. Lalu kemudian apa? Gigi Rasulullah SAW rapi, yang atas tengahnya agak jarang dikit. Jenggot beliau setebal rambutnya. Ini mohon maaf, jenggot saya kayak Sharono. Lagi syuting film. Mohon maaf lahir batin. Ada orang nanya sama saya,
Katanya udah dakwah, kok masih syuting? Mohon maaf, tugas kami adalah menghidupkan dakwah, bukan hidup dari dakwah. Makanya yang diterima, waduh budgetnya cuma gopek, budget 2 juta, budget terserah. Allah punya cara untuk menghidupkan dakwah. Maka tolong doain, semoga bikers dakwah yang saya bina istiqomah. Buat teman-teman nanti kalau sudah punya SIM, ayo gabung di bikers dakwah, saya ngajar Iqra di sana. Hari Senin Fikih, Iqra insya Allah ini akan kolaborasi dengan Stand Up Indo. Oke, kembali lagi tadi. Baginda Muhammad SAW jenggotnya setebal rambutnya. Dulu jenggot saya setebal rambut saya, sepanjang ini, segenggam. Cuman istri saya ngamuk, katanya jorok. Padahal mau naik motor. Lalu kemudian apa? Dada Rasulullah bidang. Kemudian apa lagi? Perut Rasulullah six pack. Buat para guru, mohon maaf lahir batin. Ya. Buat guru-guru yang perutnya agak overlap, tenang, saya punya dalil. Sayyidina Ali bilang perutnya gede. Apa kata Sayyidina Ali? Saya besarin perut pakai ilmu. Maksudnya apa? Beliau baca kitab terus menerus tiap malam sambil ngemil. Nah kalau kita perut buncit sambil main catur. Ala kulli hal. Itulah Rasulullah SAW. Tampannya bukan main. Tampannya Rasulullah melebihi apapun. Dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Abuya Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dikatakan bahwa apa? Nabi siapa yang paling ganteng? Yusuf. Nabi siapa paling ganteng? Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Tetot, salah. Muhammad ya? Kan saya Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa dalam kitab tersebut Nabi Yusuf ketampanannya itu baru 25% ketampanan baginda Muhammad SAW. 25% lagi nur baginda Muhammad terpecah di antara kita semua dan alam semesta. Andra. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang 50% baru tampannya baginda Muhammad. Maka Rasulullah itu manusia paling tampan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad. Muhammad Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, 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 ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, ya qari kitabillah, alaika hubbatul ghadara tujahid fi sabilillah, alaika hubbatul ghadara tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Muhammad
Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad qala ya rabbi su'alni ummatin ba'di Muhammad qala ya rabbi su'alni ummatin ba'di وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله الله يا رسول الله محمد 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Aktsiru alayya minas salat fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kalian bersalawat, sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Makna salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Pertanyaannya, apa makna salawatnya Allah? Apa makna salawatnya Allah? Apa makna salawat malaikat? Kalau saya tanya guru-guru boleh kan? Kan murid guru agama mana? Izin Ustazah. Makna salawatnya Allah apa Ustazah? Ada benarnya, saya luruskan, kalian tidak salah pilih guru agama ini. Makna salawatnya Allah adalah ridho kepada orang yang bersalawat. Syafaat, ridho, rahmat. Kalau kita salawat sekali, maka Allah mendatangkan ridho 10 kali. Salawat 100 kali, Allah datangkan ridho 1000 kali. Lalu makna salawat malaikat apa? Makna salawat malaikat adalah Allah mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Malaikat mintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa orang yang bersalawat 10 kali meskipun dia salawat sekali. Man shalla alaihi biha wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang salawat 1 kali maka Allah balas 10 kali. Maka adinda, anak-anakku sayang, guys, kalian harus punya ini. Bukan QRIS. Enggak. Ini namanya visioner. Punya handphone? Kalau nggak ada handphone ditulis. Kalian harus tulis pencapaian. Serius? Bu, demi Allah, saya nulis ini. Tahun 2026 harus begini, salawatin. Tahun 2026 harus punya ini, salawatin. Demi Allah, ana dzanni abdi bi. Kita utamakan Allah, utamakan Rasulullah, utamakan kita. Fa insyaallah diijabah. Kalau pengen sukses dunia akhirat, targetmu kalian harus tahu tujuanmu apa dulu. Kalau belum tahu tujuannya apa, maka nanti kalian akan terlontang-lantung nggak tahu kemana. Aku nggak bohong tuh. Jelas? Jelas? Aku cerita Jelas? tuh ke anak-anak murid kadang kalau lagi. Oke. Ada Sebelum saya tutup, di sini yang bawa handphone siapa? Ada.
Bawa semua. Kumpulin. Murid tidak boleh. Dikumpulin. Kumpulin. Masih enak ya bawa handphone orangnya. Dulu kami bawa handphone zaman 3315. Oh iya, Nokia 33. Saya tahu, Lu saya tahu. nggak tahu. Lu mah Nggak, gue pakai kok. Lu pakai juga. Paling top tuh N-Gage tuh. Iya, aku pakai NG. Paling top tuh. Dulu kami bawa handphone cuma perkara main ular aja. Iya. Ditangkap Iya, iya. sama guru, dicelupin ke air. Iya. La ilaha illallah. Tapi itu untuk kebaikan kita. Guys, anak-anak dulu. Di sini ada guru yang galak nggak? Pak John. Pak John. Sebentar dulu. Kenapa saya nanya masalah itu? Saya punya cerita. Bapak guru apa? Bahasa Inggris. Enak bahasa Inggris. Saya punya guru galak, guru agama. Pak Mansur. Gak galak kan? Galak. Gak galak. Guru saya galak, guru agama. Ingat banget. Waktu madrasah dulu. Semua hafalan Quran dari amma yatasaalun dan seterusnya. Iya, ada dasarnya. Sementara saya di belakang, sama kayak mereka nih. Di belakang ngobrol tawa-tawa. Dipanggil sama guru saya, sama ustazah. Alfi, maju. Aduh, apa lagi? Ya Bu, Persis banget ya. ingat dulu penggaris Ah, kayu ya. masih ada? Masih. Dipakai? Nggak boleh. Pakai dong. Nggak boleh. Diprotes. Siapa yang protes? Orang tua. Cupu. Orang tua di sini mana? Bu, mohon maaf, Bu, mohon maaf. Gak apa. Nggak, ini saya ngasih tahu doang nih. Saya ngasih tahu doang. Dulu saya dipanggil sama guru saya, turun ah. Saya dipanggil sama guru saya. Dipanggil sama guru saya masalah hafalan Quran. Tapi saya nggak hafal. Kemudian guru saya, ustazah itu, Alfi, mana tanganmu? Kuku saya lagi panjang. Tangan saya begini, dipukul pakai penggaris kayu yang tebelnya segini. Subhanallah, kau ini ngafal. 3 kali doang. 1, 2, 3. Jari tengah saya berkecap. Jari tengah saya berkecap. Oh, harus begini ya? Kuku tengah saya lepas. Kuku tengah saya lepas. Bapak saya petinju. Saya fighter. Saya dari kecil dididik buat jadi fighter. Tukang ribut. Bapak saya petinju. Tangan sampai rumah diperban. Diperban. Nanya ke orang tua. Kenapa kau? Diam aja. Kenapa kau? Dipukul ustazah. Kenapa? Karena nggak ngehafal Al-Quran. Orang tua saya. 2 kali. Di sini saya berdarah. Udahlah berdarah sini, berdarah sini. Tapi artinya apa? Di situ Allah Subhanahu Wa Taala, naik lagi ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran bahwa hari ini yang kau hadapkan pahit, tapi manis ujungnya. Kalau bukan karena itu, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Kalau bukan karena doa orang tua saya nggak mungkin bisa seperti ini. Maka anak-anakku sayang, anak-anakku ganteng, anak-anakku manis, cantik, tolong sebelum pergi kalian cium tangan orang tua. Mohon maaf, di sini orang tuanya masih lengkap semua. Yang nggak lengkap, angkat tangan. Yang yatim ada yatim? Yatim dulu.
yatim piatu. Mohon maaf Bu, ibu udah tua. Hei, anak masuk. Anak. Anak-anak, saya minta, anak-anak. Yang yatim. Yang piatu. Saya piatu. Mohon maaf, Anda udah tua. Jenggot Anda ubanan. Yatim piatu. Berharap disantunin lu. Ketika masih ada orang tua, baik itu ayah atau ibu, apabila keduanya sudah tidak ada, siapa yang mengasuh kalian? Saran saya, cium tangan mereka bolak-balik. Minta ridhonya ya, biar bisa banggain orang tua di akhirat. Amin, Masya Allah. Jelas? Tamam. Baik, terakhir guru-guru boleh ngeluarin handphonenya, tapi tolong bagikan kepada muridnya. Amanah ini. Siap gak? Bapak yang paling galak. I will tell you something about the Prophet Muhammad SAW said about the dua. So I will tell you. So and after that, you should to share to your Prayer? student, okay? I can speak English, bro. Right? You ready, guys? You ready? Ini doa diucapkan 3 kali. Saya minta semuanya ikuti bareng-bareng. Barang siapa yang menggunakan doa ini setelah sholat 3 kali, maka Allah rontokkan semua dosa-dosanya yang besar dan yang kecil semua insya Allah. Ready? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmatmu yang kami harapkan dari seluruh amal ibadah kami. Pakai doa itu, ingat, mulai hari ini, mulai detik ini, hapuskan di memori kepala kalian, kalian mengejar pahala. Hapuskan itu. Kejarlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata pahala ada hitungannya, sementara ridha Allah Subhanahu wa taala nggak tahu datangnya dari mana. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Dan anak-anakku sayang, jangan pernah berpikir di usia sekarang usia kalian akan panjang. Saya kehilangan sahabat di zaman SMP berapa orang, SMA berapa orang, usia nggak ada yang tahu. Man arafa bu'ada safari isti'adah. Barang siapa orang yang tahu perjalanannya jauh, maka bersiap-siaplah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang sukses di akhirat, mendapatkan nilai memuaskan. Suatu hari nanti kalian menjadi orang kaya raya dunia akhirat, menjadi konglomerat yang bermanfaat untuk umat, terutama umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila ardi nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, karena mulia Allah Subhanahu wa taala
warfa' anni karim warfa' anni ya rahman ya rahim ya karim ya mujib salim Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma sallim ummati sayyidina Muhammad Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'aynan min 'amalina Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'aynan min 'amalina Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'aynan min 'amalina ya tawwab tub 'alaina warhamna unzur ilaina Allahumma rzuqna nuran fi lisanina nuran fi 'uyunina nuran fi jasadina nuran bi nurika habibika bika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal hadhihi ad-du'a wa minka al-ijabah bihaqqi al-Qur'an bil barakah maulid bihaqq habibika nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin jazakumullahu khair ala minkum. Insyaallah mudah-mudahan Bapak yang galak kita bikin rutin kegiatan di sini insyaallah. Saya mungkin bisa kita diskusikan. Saya datang ke sini dengan motor. Anak-anaknya nakal, come to papa. Mohon maaf bro, gua udah pernah di usia lo, tapi lo belum tentu ada di usia gue. Buat mak-mak tersayang, berat nih. Buat mak-mak tersayang, kalau sayang sama anak, jangan hold mereka, lepaskan mereka biar mereka belajar sendiri agar mereka mengetahui pahitnya hidup ini. Buat guru ada lagi, usah. Udah. Buat guru kalem. Buat guru ingat, sabar tidak ada batasnya. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah amal jariah di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada al humma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen keduanya pakai ilmu. Tapi saran saya satu, ketika Bapak Ibu mengajarkan sesuatu, tanamkan, selipkan nur baginda Muhammad SAW agar mereka menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Karena banyak sekarang orang pintar ngakal-ngakalin rakyatnya. Makasih banyak, saya harus pergi lagi. Mohon maaf, saya olahragawan, saya harus olahraga dulu. Gak pedal saya main pedal sebelum orang mulai. Orang mulai saya berhenti. Jadi saya pamit undur diri, makasih banyak. Yang buat para wanita-wanita, tolong jaga kemurnian kalian, tolong jaga marwah kalian. Yang laki-laki, laki-laki, lu boleh barbar tapi terkontrol, ya, boleh barbar tapi terkontrol. Nakal semua ada batasnya. Kalian, saya doakan kalian, saya sumpahi kalian menjadi orang sukses dunia akhirat. Jazakallahu khair ala minkum. Hadza min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru diperkenankan untuk berfoto bersama.